Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Tuti Aisyah, NIM 2021 SA138 dan rekan saya Mariska Bening Nur Cahyani, NIM 2021 SA137 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Dasar hukum. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Pengertian 1. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempatnya tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. 2. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. 3. Ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. 4. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean. 5. Ekspor jasa kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean. 6. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. 7. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. 8. Pajak pengeluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. 8. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang paling lama 3 bulan takwim. Barang-barang kena pajak atau BKP. 1. Pengertian. Barang kena pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Yang dimaksud dengan barang kena pajak tidak berwujud adalah A. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. B. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. C. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. D. Pemberian bantuan tambahan atau perlengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf A. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada huruf B, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf C berupa 1. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa. 2. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran TV atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
3. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, motion picture films, film atau pita video untuk siaran TV atau pita suara untuk siaran radio. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual, industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. 2. Pengecualian BKP. Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut. A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. B. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Jasa kena pajak JKP. 1. Pengertian. Jasa adalah setiap kegiatan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. 2. Pengecualian JKP. Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut. A. Jasa pelayanan kesehatan medis. B. Jasa di bidang pelayanan sosial. C. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. D. Jasa keuangan. E. Jasa asuransi. F. Jasa di bidang keagamaan. G. Jasa pendidikan. Pengusaha kena pajak atau PKP. 1. Pengertian. A. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 2. Kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak berkewajiban untuk A. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. B. Memungut PPN dan PPNBM yang terutang. C. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. D. Melaporkan perhitungan pajak. 3. Pengecualian kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pengusaha kena pajak adalah A. Pengusaha kecil. B. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. 4. Pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih A. Sebelum 1 Januari 2014 600 juta rupiah. B. Setelah 1 Januari 2014 4.800.000.000 rupiah. Penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah 1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. 2. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. 3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. 4. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Sedangkan penyerahan barang yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah 1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. 3. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Objek pajak pertambahan nilai PPN dikenakan atas 1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syarat adalah A. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. B. Barang yang tidak berwujud
berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud. C. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. D. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor BKP. 3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah: A. Jasa yang diserahkan merupakan JKP. B. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. C. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh seorang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. 9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh BKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Pajak penjualan atas barang mewah (PPN BM). 1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. 2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong rendah. 3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. 4. Perlu adanya mengamankan penerimaan negara. Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah: 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. PPN BM dikenakan atas 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah termasuk di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor BKP yang tergolong rendah. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung besarnya pajak atau PPN dan PPN BM yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang dimaksud yang menjadi DPP adalah: 1. Harga jual. 2. Penggantian. 3. Nilai impor. 4. Nilai ekspor. 5. Nilai lain yang diatur dengan peraturan materi keuangan. Tarif. 1. Tarif pajak pertambahan nilai. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP. 2. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. PPN BM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali atau restitusi. Mekanisme pengenaan PPN. 1. Pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pemberi berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. 2. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak. 3. Apabila dalam suatu masa pajak atau jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Cara menghitung PPN. Cara menghitung PPN sebagai berikut. PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Cara menghitung PPN BM. Cara menghitung PPN BM sebagai berikut. PPN BM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak.
saat terutang pajak. Pajak terutang pada saat 1. Penyerahan BKP atau JKP, 2. Impor BKP, 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, 4. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. 5. Ekspor BKP berwujud, 6. Ekspor BKP tidak berwujud, 7. Ekspor JKP. 8. Pembayaran. Pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar pabean. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Mekanisme kredit pajak. Pembeli BKP, penerima JKP, mengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud ataupun JKP dari luar daerah pabean, wajib membayar pajak pertambahan nilai dari dan berhak menerima bentuk pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud ataupun JKP dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikredit dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau restitusi atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. 1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. 2. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. 3. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. 4. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Tata cara pemungutan. 1. Cara pemungutan. Dasar pemungutan PPN dan PPNBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana tersebut dalam surat perintah membayar atau SPM. 2. Jumlah atau PPNBM yang dipungut. A. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh, jumlah pembayaran 11 juta, jumlah PPN 10/110 dikali 11 juta sama dengan 1 juta. Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan 11 juta dikurangi 1 juta sama dengan 10 juta. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPNBM, maka jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut sebagai berikut. Dalam hal terutang PPNBM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran. Sedangkan jumlah PPNBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh, PPNBM dengan tarif 20% 13 juta. Jumlah PPN yang dipungut 10/130 dikali 13 juta sama dengan 1 juta. Jumlah PPNBM yang dipungut 20/130
kali 13 juta sama dengan 2 juta. Sisa yang dibayarkan kepada PK Perikanan 13 juta dikurangi 1 juta ditambah 2 juta sama dengan 10 juta. PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria: 1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis atau baja. 2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. 3. Luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Tarif dasar pengenaan pajak. Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan pajak pertambahan nilai 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah. Pajak pertambahan nilai yang terutang setiap bulan dihitung dengan cara PPN sama dengan 20% dikali jumlah biaya yang dikeluarkan dikali 10%. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.